Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Suprapto S.Com MTI, selaku salah satu dosen di Perguruan Tinggi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Saya berada ataupun bertugas di Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya di program studi D3 Manajemen Informatika. Kondisi saya di Prodi MI dengan NIDN 0204018402. Kali ini saya akan membuat video PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi salah satu syarat untuk kelengkapan dokumen Serdasmat 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang biasa saya ampuh, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi. Yang mata kuliah tersebut menjadi salah satu mata kuliah yang ada di program studi D3 Manajemen Informatika. Mari kita langsung saja. Di meeting pertama biasanya saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, yang dimana kontrak perkuliahan harus kita pegang teguh karena itu menjadi salah satu syarat bagi dosen sebelum kita melakukan pengajaran. Mari kita lihat untuk kontrak kuliah di mata kuliah APSI. Mata kuliah ini berada di program studi D3 Manajemen Informatika, kode mata kuliah 01440242. Mata kuliah APSI berada di semester 4 atau semester genap dan berjumlah 4 SKS. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah prasyarat, artinya sebelum mengambil mata kuliah APSI, mahasiswa diharuskan telah mengambil beberapa mata kuliah sebagai syarat untuk pengambilan mata kuliah APSI. Mata kuliah tersebut yang pertama adalah Sistem Informasi Manajemen. Ya, di sini ada Sistem Informasi Manajemen yang mempelajari tentang diagram alir dan sebagainya. Yang kedua, logika dan algoritma. Mahasiswa sudah harus bisa membuat flowchart di mata kuliah logika dan algoritma. Yang ketiga, perancangan basis data. Tentu saja sebelum masuk ke APSI, mereka sudah harus bisa merancang sebuah basis data dan relasinya. Yang keempat, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini biasanya ada yang berbasis web dan masih ada juga yang berbasis desktop. Yang kelima, mata kuliah algoritma dan pemrograman lanjut. Biasanya ini sebagai dasar mata kuliah peminatan software engineering. Sehingganya ketika mahasiswa masuk ke mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, mereka tinggal melakukan eksekusi menggunakan dasar-dasar yang sudah diperoleh di semester 1, 2, dan 3. Sekali lagi, mata kuliah APSI ini diambil pada semester 4 atau semester genap. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi tentang mata kuliah APSI. Mata kuliah APSI ini mempelajari tentang analisa untuk kelayakan sebuah proyek, proses pengadaan sebuah proyek, dan unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat kesuksesan sebuah proyek. Metodologi dan alat bantu pengembangan sistem informasi, perancangan sistem informasi terstruktur menggunakan flowchart dan berorientasi objek dengan menggunakan UML. Desain sistem secara umum, desain sistem secara rinci sebagai permodelan perangkat lunak. Di mata kuliah diharapkan mampu membuat sebuah rancangan sistem informasi menggunakan beberapa tools ataupun beberapa
metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem tersebut. Selanjutnya, pokok bahasannya untuk mata kuliah APSI itu ada 9 pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Akan kita bahas di mata kuliah APSI ini. Yang pertama adalah konsep dasar sistem informasi. Ini akan mengulas seputar sistem informasi itu seperti apa, landasan teori, dan sebagainya. Yang kedua, itu ada konsep dasar analisa sistem. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisa sebuah sistem informasi baik yang akan dibuat maupun yang sudah ada. Ya, misalnya menganalisa sebuah informasi yang sudah digunakan oleh publik ataupun pemerintahan ataupun layanan masyarakat. Jadi kita akan belajar menganalisa sebuah sistem. Yang ketiga, metodologi pengembangan sistem informasi. Ya, ini akan belajar tentang metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Yang keempat, pengembangan sistem informasi terstruktur dan alat pengembangannya, yaitu berupa flowchart yang di dalamnya ada diagram alir, diagram konteks, DFD level 0, dan juga entity relationship diagram sampai dengan pengembangan sistem lainnya. Yang kelima, desain sistem secara umum dan terinci dengan pendekatan sistem struktur. Juga berbasis oriented dan alat pengembangannya. Biasanya menggunakan UML yang di dalamnya ada use case diagram, diagram activity, class diagram, dan juga sequence diagram, dan beberapa lagi di dalamnya. Yang ketujuh, pokok bahasan yang ketujuh yaitu desain sistem secara umum dan terinci dengan pendekatan sistem oriented. Yang kedelapan, desain rancangan input dan output sebuah sistem informasi. Serta yang kesembilan merupakan output nanti, yaitu menyusun laporan analisa hasil penelitian dan perancangan perangkat lunak pengembangan sistem informasi. Jadi 9 pokok bahasan ini akan kita selesaikan di dalam mata kuliah APSI, yaitu di semester 4. Jadi kita berjumpa di satu semester ini untuk membahas 9 pokok bahasan mata kuliah ini. Selanjutnya tugas pada mata kuliah APSI ini saya bagi menjadi 2, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Mahasiswa di dalam satu kelas akan saya beri tugas individu berupa merancang prototipe sistem informasi menggunakan metode pengembangan struktur, yaitu berupa diagram alir dokumen, data flow diagram, diagram konteks, perancangan basis data, entity relationship diagram atau biasa disebut dengan ERD, pengkodean, dan desain input dan output yang akan dipresentasikan sebagai nilai UTS. Jadi mahasiswa setelah menyelesaikan tugas individu, mereka akan mempresentasikan di kelas yang akan diambil nilainya sebagai nilai UTS, yaitu ujian tengah semester. Selanjutnya di tugas yang kedua, yaitu tugas kelompok, berupa perancangan prototipe sistem informasi menggunakan metode pengembangan berbasis object oriented menggunakan UML, yaitu tools yang dipakai adalah use case diagram ya, ini, dan activity diagram, class diagram, dan sequence diagram, serta desain input dan output yang akan dipresentasikan di depan kelas dan akan diambil nilainya sebagai nilai UAS atau ujian akhir semester. Jadi diharapkan dengan tugas individu dan tugas kelompok ini mampu membangkitkan rasa kerja tim dan juga kepercayaan diri ketika berada di
sebuah tim, sehingga nanti bisa membagi tugas-tugas sesuai dengan kemampuan dari jumlah mahasiswa ataupun individu di masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya, presentasi penilaian. Di sini saya biasa menggunakan absensi 20%, ujian tengah semester atau UTS 20%, tugas 30%, dan ujian akhir semester 30%. Jadi totalnya 100%. Kenapa menggunakan absensi? Karena selain kita harus bisa menyelesaikan tugas-tugas, tentu saja kedisiplinan tetap harus dijaga. Sebagai mahasiswa, kita harus dididik untuk tetap disiplin, sehingga bisa diterapkan apabila kita nanti sudah menjalankan ataupun sudah menjadi seorang karyawan ataupun menjadi bos juga. Faktor kedisiplinan itu sangat penting sekali untuk menunjang kesuksesan. Jadi salah satu absensi menjadi nilai tugas di kelas saya, tujuannya adalah hal tersebut. 20% untuk absensi. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dari mata kuliah APSI ini adalah proposal penelitian. Proposal penelitian terdiri dari cover, bab 1, bab 2, dan bab 3. Yaitu mahasiswa diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini mampu menyusun proposal penelitian yang lengkap dari cover sampai bab 3. Sehingga apabila nanti mereka selesai bab 3, di semester 4, mereka akan mengambil mata kuliah metodologi penelitian di semester 5, yang tinggal melanjutkan bab 4 dan bab 5. Sehingga itu akan menjadi dasar bagi mahasiswa untuk menyusun tugas akhir. Biasanya kita arahkan di semester 5 bahwa apa yang kita pelajari di semester 4 dan semester 5 itulah kita sambil menyusun tugas akhir, sehingga pada saat semester 6 mereka tidak kebingungan lagi untuk mencari judul dan juga untuk menggarap proposal penelitian yang akan diseminarkan di seminar proposal. Selanjutnya peraturan kelas, yaitu pakaian rapi, menggunakan kemeja, boleh menggunakan baju batik, tidak diperbolehkan menggunakan t-shirt, bawahan boleh menggunakan bahan jeans, rambut rapi, waktu terlambat 15 menit, absen ketidakhadiran maksimal 3 kali. Bagi mahasiswa yang melanggar peraturan kelas, maka akan mengurangi penilaian tugas. Oke, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya, Bambang Suprapto, SKM MTI, di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi di Prodi D3 Manajemen Informatika. Kali ini saya akan membahas di pertemuan kelima dan keenam, yaitu pokok bahasan metodologi pengembangan terstruktur. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen atau yang biasa disebut dengan dokumen flowchart. Bagan alir dokumen atau mapping chart biasanya merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Nah, simbol-simbol yang ada pada diagram alir dokumen yang pertama adalah simbol dokumen ya. Ini adalah simbol dokumen, saya kasih warna kuning. Di bagian ini menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual maupun komputer. Jadi outputnya nanti disimbolkan dengan simbol seperti ini. Yang kedua, simbol kegiatan manual, yaitu seperti perahu ya. Di sini menunjukkan kegiatan manual. Proses, yaitu menunjukkan kegiatan proses di dalam program komputer. Ini ditunjukkan dengan gambar kotak ya, kalau yang dikerjakan menggunakan proses komputerisasi. Selanjutnya ada simpanan offline, yaitu file non komputer yang diarsipkan berdasarkan angka. Terus file non komputer yang diarsipkan urut berdasarkan huruf, file non komputer yang diarsipkan urut berdasarkan tanggal. Tinggal nanti di sebelah sini biasanya akan
Kasih kalau dia angka berarti di sini bisa angka 1, kalau dia huruf berarti ini bisa A kecil atau A besar, kalau tanggal berarti bisa 1 sampai dengan 31. Di selanjutnya yaitu simbol uang, ini ya biasanya ada tulisan RP-nya serta operasi luar, yaitu menunjukkan operasi yang dilakukan melalui proses komputer. Ini ya simbolnya kotak. Selanjutnya adalah simbol pengurutan offline. Ini ya, menunjukkan proses pengurutan data di luar proses komputer. Dan simbol hard disk menunjukkan penyimpanan input atau output dalam atau dari hard disk. Simbol disket ya, yang sekarang mungkin jarang dipakai lagi karena sudah beda generasi lagi, jarang dipakai, yaitu menunjukkan penyimpanan input output dalam atau dari disket. Simbol selanjutnya yaitu simbol keyboard ya, menunjukkan input yang menggunakan keyboard ataupun pengetikan komputer. Terus selanjutnya adalah simbol penjelasan, menunjukkan penjelasan dari suatu proses, biasanya di awal sebuah kondisi, menunjukkan sebuah kondisi di sebelum sistem berjalan. Selanjutnya simbol lingkaran, yaitu simbol penghubung, menunjukkan penghubung ke halaman yang sama. Apabila dari entitas 1 ke entitas 2 masih di dalam halaman yang sama. Selanjutnya simbol segi 5 menunjukkan penghubung ke halaman yang berbeda, biasanya lembar 1 dan lembar 2. Apabila terputus dihubungkan dengan simbol segi 5 ini. Terus simbol komunikasi menunjukkan proses transaksi data menggunakan channel komunikasi. Simbol garis alir menunjukkan arus dari proses, yaitu selanjutnya simbol terminal menunjukkan awal dan akhir dari diagram alir dokumen. Terus keputusan menunjukkan proses seleksi atau suatu kondisi untuk menentukan proses berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke diagram arus data, yaitu data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD. Merupakan alat pengembangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang diusulkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misalnya lewat telepon, lewat surat, memo, dan sebagainya, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, yaitu hard disk, disket, dan sebagainya. Sementara simbol-simbol data flow diagram ini biasanya disimbolkan dengan external entity atau kesatuan luar, yaitu persegi panjang, dan arus data atau data flow, serta external entity untuk kesatuan luar ini ada 3 subbagian, yaitu subbagian yang atas ini ada nomor, di tengah biasanya kegiatan internal dan entitas. Terakhir data flow atau arus data disimbolkan dengan seperti ini. Nah, untuk keterangan entity atau kesatuan luar merupakan subjek di lingkungan luar sistem yang akan memberikan input atau menerima output. Kesatuan luar dapat berupa suatu kantor, departemen, atau divisi dalam perusahaan, tetapi di luar sistem yang sedang dikembangkan. Orang atau sekelompok orang di organisasi, tapi di luar sistem yang sedang dikembangkan, suatu organisasi atau orang yang berada di luar organisasi, sistem informasi yang lain di luar sistem yang sedang dikembangkan, serta sumber asli dari suatu transaksi, penerima akhir dari suatu laporan yang dihasilkan oleh sistem. Jadi ini adalah lingkungan luar sistem atau disebut dengan external entity. Selanjutnya data flow diagram, yaitu arus data yang menunjukkan arus dari data yang mengalir di antara proses, simpanan data dan kesatuan luar yang dapat berupa masukan untuk sistem maupun hasil dari proses sistem. Nah, arus data dapat berbentuk yaitu formulir atau dokumen yang digunakan di perusahaan, laporan yang tercetak dihasilkan oleh sistem,
tampilan atau output di layar komputer yang dihasilkan oleh sistem, masukkan untuk komputer, komunikasikan ucapan, surat-surat atau memo, data yang dibaca atau direkam ke suatu file, dan suatu isian yang dicatat pada buku agenda, transmisi data suatu komputer ke komputer lain. Proses nanti kita bisa sampaikan bahwa kegiatan atau kerja dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Nah, setiap proses harus diberi penjelasan yang meliputi identifikasi proses, nama proses, dan pemproses. Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau data di sistem komputer, suatu arsip, suatu kotak tempat dalam di meja seseorang, suatu tabel, ataupun suatu agenda atau buku. Sementara di dalam penggambaran simpanan data di FD, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, nanti ini kita bahas di selanjutnya. Yaitu tahapan dalam pembuatan DFD ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama diagram konteks, diagram level 0, dan diagram level 1. Jadi diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan suatu sistem beserta seluruh external entity yang terlibat dalam sistem, disertai dengan aliran data yang digunakan atau diperlukan hanya terlihat dalam satu proses. Sedangkan DFD level 0 merupakan data yang menggambarkan seluruh proses yang ada pada diagram konteks. Jadi ini adalah turunan dari diagram konteks yang akan diturunkan di DFD level 0. Sedangkan DFD level 1 merupakan diagram yang menunjukkan penjelasan masing-masing proses yang terdapat pada diagram level 0 dari level 1. Ini biasanya diturunkan, ada turunan lebih rinci dari DFD level 0. Tugas untuk mahasiswa yang pertama dari soal di bawah ini, buatlah ya diagram alir dokumen, diagram konteks, dan data flow diagram. Soal disesuaikan dengan nama kelompok. Jika kelompok 1 maka mengerjakan soal nomor 1 dan seterusnya. Nilai tugas akan dihitung sebagai nilai kuis, dan tugas ditulis di kertas folio bergaris. Jangan lupa ditulis nama, NPM mahasiswa, anggota kelompok, dan dikumpulkan langsung hari Jumat 17 Maret 2023. Setiap mahasiswa wajib mengisi absen kehadiran. Nah, ini adalah nama-nama kelompok tugas. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Pak Bambang sudah membuat kelompok dari anggota kelas ya. Mohon dijalankan, ini sudah saya bagi berdasarkan kriteria dari Pak Bambang. Saya yakin ini adalah kelompok terbaik untuk menjadi sebuah tim. Oke, yang lain boleh perhatikan ini diagram alir dokumen ya. Oke, diagram alir dokumen. Apa? Yang pertama mapping chart. Ya, diagram alir. Diagram alir dokumennya dari 4 entitas yang ada, tolong dibuatkan. Yang lain boleh mengerjakan ya. Nanti kalau ada yang tidak sama boleh disampaikan. Tapi harus berani membenarkan ya, kalau Pak itu nggak pas. Harus berani berargumen tapi berani bertanggung jawab. Jangan hanya itu Pak itu nggak Pak. Sambil absen boleh. Akan kita tiga yang aplikasinya itu sistemnya gede dengan sistem yang baru sederhana, ya pasti diagram konteksnya sederhana. Ya. Kecuali kalau memang sudah semua banyak form dan sebagainya, banyak sekali entitasnya, ya pasti di sini orangnya. Ya. Jadi ini harus disesuaikan dengan yang ada di diagram alir.
Sip. Dilanjut di update. Ada yang masih sanggup melanjutkan di update? Oke, silakan habis ini dilanjutkan untuk DFD-nya. Dari diagram alir sudah ada. Ini sudah dituliskan. Diagram konteksnya sudah terjawab. Silakan dibuat DFD. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk yang setelah itu membuat rancangan basis data